Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 8 tingkat SMP. Pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah dengan judul Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Ini adalah bab pertama di kelas 8. Kompetensi dasar untuk bab pertama ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan nama-nama kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Dan yang terakhir, menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Nah, anak-anakku sekalian, di bab pertama ini beberapa hal yang harus kalian kuasai atau sebagai indikator dari penguasaan bab pertama ini adalah yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa menyebutkan dalil-dalil nakli dan juga dalil akli yang berhubungan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, kalian harus bisa menyebutkan apa nama-nama kitab Allah tersebut beserta para rasul yang menerimanya. Yang kelima, kalian harus bisa menyebutkan para nabi yang telah menerima suhuf. Dilanjutkan yang keenam, kalian juga harus bisa menyebutkan isi-isi pokok yang terkandung dalam kitab-kitab Allah tersebut. Yang ketujuh, kalian juga harus bisa menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir. Berikutnya, kalian harus bisa menjelaskan apa saja keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Yang terakhir, kalian harus bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baiklah, anak-anakku sekalian, mari kita mulai memasuki materi bab pertama ini. Yang pertama adalah tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anakku sekalian, iman kepada kitab Allah ini merupakan rukun iman yang ketiga. Lalu, apa itu iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah ini berisi perintah, larangan, janji, dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Sekarang kita pelajari
apa saja kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para rasulnya itu. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Isinya berisi tentang hukum-hukum syariat agama. Allah Ta'ala telah berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi. Kitab dari Allah yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini lebih banyak berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan hikmah-hikmah. Jadi kitab Zabur ini tidak berisi tentang syariat. Kenapa demikian? Karena umat Nabi Daud alaihissalam masih diperintahkan untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam yang berpedoman pada kitab Taurat. Tentang kitab Zabur ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka 'alamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Di dalam surat Al-Isra ayat 55. Berikutnya adalah kitab Injil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya adalah tentang seruan kepada umat Nabi Isa agar mereka bertauhid kepada Allah. Tentang kitab Injil ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil. Yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Ini tertera dalam surat Al-Maidah ayat 46. Anak-anakku sekalian, kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang kita pelajari setiap harinya saat ini. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Isi Al-Quran berupa syariat yang menghapuskan sebagian dari isi kitab-kitab yang telah terdahulu yang tidak lagi sesuai dengan zaman. Kitab Al-Quran ini sifatnya abadi, berlaku untuk sepanjang masa, karena isi Al-Quran memang sudah lengkap, sudah menyeluruh, dan bisa menjawab semua permasalahan yang terjadi sepanjang masa. Dalam hal ini, Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213, yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan
bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang-orang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, setelah kalian tadi mempelajari tentang kitab-kitab Allah, maka sekarang ini adalah kita pelajari tentang suhuf. Suhuf itu berarti adalah lembaran-lembaran. Kalau lembar, satu lembar saja namanya sohifah. Tetapi kalau lembaran-lembaran atau bentuknya jamak disebut dengan suhuf. Suhuf ini memiliki arti lembaran-lembaran yang terpisah. Kenapa dikatakan suhuf? Karena memang ini tidak dibukukan. Berbeda dengan kitab yang telah kita jelaskan di awal tadi, kitab ini dibukukan, sementara suhuf ini tidak. Namun keduanya adalah sama-sama firman Allah atau wahyu dari Allah. Nah, anak sekalian, beberapa nabi yang menerima suhuf, di antaranya adalah Nabi Sith. Ini menerima 50 suhuf. Kemudian Nabi Idris mendapatkan 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan Nabi Isa juga 10 suhuf. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia bersembahyang. Tetapi kami, orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab Yahud dahulu, yaitu kitab-kitab atau suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, sekalian, di awal kita sudah sedikit menyinggung apa itu kitab, apa itu suhuf. Maka berikutnya kita pelajari persamaan kitab dan suhuf. Persamaan keduanya terdapat pada hal-hal yang bersifat tetap sepanjang zaman, yaitu tentang keimanan. Semua kitab, semua suhuf yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul pasti mengajarkan tentang keesaan Allah atau ajaran tauhid, kehidupan akhirat, alam gaib, surga, dan neraka. Persamaan yang kedua di bidang syariat, yaitu hukum-hukum yang pokok seperti larangan berzina, membunuh manusia, mencuri, berdusta, kewajiban berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Persamaan yang ketiga dalam hal sejarah, yaitu keterangan-keterangan atau kisah-kisah tentang para nabi dan umatnya. Anak-anakku sekalian,
terakhir kita pelajari tentang fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak sekalian, dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, ini dapat menguatkan kadar keimanan dan menyempurnakan sikap serta amal perbuatan. Karena keyakinan terhadap kitab-kitab Allah ini, kalau kita tentu meyakini adanya kitab Al-Quran ini, dapat mendorong kemauan untuk mendalami, untuk mempelajari apa yang terdapat di dalam isi kandungannya. Jika sudah dipelajari dan dimengerti semua isinya, maka ini akan mendorong manusia untuk selalu beramal soleh, untuk selalu berbuat kebajikan sesuai dengan apa yang telah diajarkan di dalam kitab tersebut, yakni di dalam kitab Al-Quran tentunya. Demikianlah anak-anak, materi bab pertama ini semoga ada barokah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan dengan mempelajari ini kalian akan semakin mencintai Al-Quran, semakin mau mempelajari Al-Quran, dan tentunya semakin mau mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan menjauhi apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kalian semakin semangat. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.